Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor Dwibi. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan sebuah cerita yang belum terselesaikan, tentang sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata ya, yang berjudul Lingkar Tumbal Keluarga Kuntoro. Kita akan memasuki cerita yang bagian part 2 ya. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Para warga tidak menyangka jika orang yang berada di dalam keranda tersebut adalah seorang tukang becak yang bernama Jawir. Dia menjadi korban dari teror lampor yang menyerang desa Ampiri. Wir, aku wis kandhani kowe ra gelem nurut maring aku. Kabeh wong desa nang kene wis paham, Wir. Kematian Jawir ternyata adalah sebab akibat dari apa yang ia lakukan sendiri. Ia bukanlah pertama kalinya para warga melarang siapapun untuk berkaitan dengan Pak Hendro. Sudah banyak korban yang memang berjatuhan ketika mengantarkan tamu ke depan rumah Pak Hendro atau sekedar mengantarkannya dan menunjukkan rumah dari Pak Hendro sendiri. Namun sampai sekarang saat itu tidak ada salah seorang warga yang berani menyentuh atau mengusik dari Pak Hendro sendiri. Mereka sangat meyakini jika praktek pesugihan ini telah dilakukan semenjak kedua orang tuanya masih ada. Mereka menyebutnya sebagai Lingkar Tumbal Keluarga Kuntoro. Dia masih memperhatikan Mita yang sedang membaca Al-Quran di kamarnya. Baru kali ini Dita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang bergema di kamarnya sendiri. Shadaqallahul Azim. Mita segera menutup Al-Quran kecil yang dibawanya dari pesantren milik Ustadz Hambali. Ia kemudian melepas mukena dan menatap cermin yang ada di hadapannya. Allahumma kama hasanta khuluqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Dia tampak asing mendengar doa yang baru saja diucapkan oleh Mita barusan. Pasalnya, dia tidak pernah sedikit pun diberitahu terkait oleh kedua orang tuanya terkait doa-doa tersebut. Emang kalau ngaca harus baca doa ya? Tanya Dita dengan wajah penuh penasaran. Iya mbak, supaya kita bersyukur atas wajah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kan kamu cantik. Mbak bisa aja. Mbak Dita juga cantik kok. Dita mendekati Mita yang sedang bercermin. Ia kemudian menatap cermin dan meminta untuk mengajari doa yang baru saja diucapkan oleh Mita. Coba ajari aku doa itu ya. Boleh mbak. Mita pun mengajari Dita bacaan doa bercermin secara perlahan. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Tiba-tiba dari kamar Budi Gusti terdengar suara teriakan yang sangat kencang hingga membuat Dita dan juga Mita kaget saat mendengar teriakan kencang itu. Wajahku! Dita dan Mita segera keluar dari kamarnya. Namun ketika mereka keluar dari kamar, tiba-tiba Dita dan juga Mita terkejut saat melihat wajah dari Bude Gusti memerah seperti habis terbakar sesuatu. Bu, wajah ibu kenapa? Tanya Dita. Bude Gusti menatap Mita dengan tatapan yang tajam. Sepertinya ada sesuatu yang baru saja terjadi tatkala Mita mengajari Dita untuk membaca doa ketika menatap cermin.
Namun Mita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan wajah dari Bude Gusti. Bude Gusti pun kembali masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya dengan rapat dan menguncinya di dalam. Mita hanya terdiam. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Rasa canggung pun akhirnya muncul. Mita seperti merasa ada sesuatu yang aneh yang berada di dalam rumah sekarang ia tinggal. Sore harinya, Pak Hendro mengajak Mita untuk menuju ke sebuah tempat yang ada di desanya. Awalnya, Pak Hendro ingin mengenalkan Dita dengan saudaranya yang lain. "Kamu sudah tahu Pade Anto belum?" tanya Pak Hendro kepada Mita. "Belum Pade, emangnya Pade Anto itu masih saudara Mita juga Pade?" "Saudara kamu banyak di desa ini, yang di luar kota cuma Pak Le Hambali, sisanya di desa ini semua." "Emangnya kakek punya anak berapa Pade?" "Kakekmu punya anak 6. "Banyak ya?" Pak Hendro hanya terdiam. Ia kemudian melihat seorang pria sedang membungkuk dan berjalan ke arahnya dengan kedua tangan yang berada di belakangnya. "Nah, itu Pade Anto." Mita melihat Pade Anto berjalan ke arahnya dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Pade Anto juga terkadang menatap sekitarannya seperti sedang memantau sesuatu yang ada di tiap rumah warga. "Pripun, wis oleh?" tanya Pak Hendro. "Belum, aku ingin tanya kepadamu, Dro. Kamu yang membuat ulah kan?" tanya Pade Anto. "Ulah apa?" Aku diam saja. "Lah itu, siapa anak perempuan ini?" tanya Pade Anto kepada Mita. "Oh, Iki anaknya Darmo yang diasuh sama Hambali." Mita pun segera mengenalkan diri kepada Pade Anto. "Assalamualaikum Pade, saya Mita." Mita segera menyalami tangan Pade Anto. Akan tetapi Pade Anto sendiri hanya menerima jabatan salam dari Mita, tidak untuk menjawab salam yang baru saja diucapkan oleh Mita. "Ya sudah, kamu langsung ke rumah, aku masih ada kerjaan yang belum selesai." Pade Anto pun meninggalkan Mita dan juga Pak Hendro. Ia kembali berjalan dengan kedua tangan yang berada tepat di bagian punggung seperti sedang menggendong sesuatu. "Lucu banget ya," ucap Pak Hendro tatkala memperhatikan bagian belakang tubuh Pak Anto. "Apanya yang lucu Pak?" "Oh enggak, maksudnya kamu lucu." Mita hanya terdiam. Ia tidak mengerti terkait apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Hendro kepada dirinya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya ke rumah Pade Anto untuk bersilaturahmi kepada istri dari Pade Anto yang bernama Bu Anti. Dari rumah Pade Anto ternyata tidak terlalu jauh dengan rumah dari Pak Hendro. Ada keunikan tersendiri dari rumah yang dibangun oleh Pade Anto. Warna cat rumahnya sangat variatif dan mengkombinasikan beberapa warna hingga menjadikan rumahnya sangat mencolok dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain. Selain itu juga, dari luaran, Pak De Anto tampak lebih mewah dan lebih besar dibanding rumah-rumah yang ada di sekitarannya. Akan tetapi, ada keanehan yang memang terlihat jelas di sekitaran rumah Pak De Anto. Di beberapa tempat di sekitaran rumah tersebut, terdapat beberapa gundukan tanah yang di dekatnya tertanam tanaman khusus yang biasanya digunakan untuk pertanda sebagai tempat dikuburnya bayi yang meninggal karena keguguran. Terdapat 4 buah gundukan tanah lengkap dengan tanaman yang menjadi pertanda dari tempat tersebut. Ingin sekali rasanya Mita bertanya kepada Pak Hendro, namun dia masih belum berani untuk membuka diri terlalu jauh karena dia masih sedikit canggung dengan apa yang akan dilakukan. Setibanya di depan rumah Bu Anti, Pak Hendro langsung mengetuk rumah Bu Anti. Mbak Anti." Tidak berselang lama, pintu langsung dibuka oleh seorang wanita tua yang bernama Mbak Anti. "Hendro, ada apa?"
Mita terkejut saat melihat tubuh seorang wanita tersebut yang sudah kurus kering seperti orang yang sedang sakit. Badanmu kurusan, Mbak. Kamu tahu kan kenapa badanku seperti ini? Pak Hendro hanya tersenyum. Lagi-lagi hal yang sangat sulit untuk dicerna dalam pikiran Mita terus terjadi. Mungkin hal seperti ini hanya dimengerti oleh Pak Hendro dan juga yang bersangkutan. Namun dilihat dari fisik Bu Anti, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Pasalnya, tubuhnya kurus bukan karena tidak diberi makan atau apapun. Ini siapa? Tanya Bu Anti. Kenalin Mbak, ini Mita, anak dari almarhum Darmo. Dia datang ke sini untuk mengunjungi saudara-saudaranya, ucap Pak Hendro. Nama kamu bagus, Nak, ucap Bu Anti. Matur nuwun, Bu. Silakan masuk. Mita dan Pak Hendro pun dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah Bu Anti. Dan memang benar, bagian dalam rumah dari Pak Deanto dan Ibu Anti tampak luar biasa megahnya. Percakapan mereka tidak bertahan lama. Pak Hendro meminta untuk pamit terlebih dahulu karena sebentar lagi waktu gelap akan tiba. "Ndak nunggu Bapak dulu?" tanya Bu Anti. "Tidak usah, Bapak juga lagi sibuk bekerja kan?" Pak Hendro hanya tersenyum. Ia tahu betul mengenai pekerjaan dari suami Bu Anti yang memang harus menelusuri tiap rumah warga pada sore hari. "Hendro?" Pak Hendro hanya terdiam. Dia tahu ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Bu Anti terkait pekerjaan suaminya itu. "Tolong sadarkan kakakmu. Aku tidak yakin jika dia berani meninggalkan pekerjaannya. Buktinya, beberapa saat nanti kau akan menjadi kaya raya lagi kan?" Mita hanya menyimak percakapan mereka berdua. Belum jelas apa yang dibicarakan oleh Pak Hendro dan juga Bu Anti. Keduanya seperti membahas hal khusus yang memang Mita sendiri tidak mengetahuinya. Akhirnya Pak Hendro pun segera pamit pulang dan meninggalkan Bu Anti karena sebentar lagi waktu gelap akan tiba. Di pertengahan perjalanan, Pak Hendro menemui Pak Deanto yang berjalan dengan sempoyongan. "Pak De, itu Pak Deanto kan? Biarkan saja, tubuhnya memang seperti itu jika sehabis bekerja." "Bekerja? Kerja apa memang?" "Nanti juga kamu tahu." Pak Hendro membiarkan Pak Deanto yang melewatinya. Mita yang melihat tubuh Pak De sempoyongan merasa kasihan. Ia juga sempat berpikir apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Deanto seberat itu. Namun semuanya berubah. Keesokan harinya, hal yang tak terduga terjadi kepada Pak Deanto. Ia berhasil mendapatkan target yang ia inginkan. Hal yang sudah terjadi pun akhirnya berubah dengan pesat setelah Mita berkunjung ke rumah Pak Deanto. Rumah dari Pak Deanto kedatangan banyak sekali orang-orang yang mengantarkan barang-barang yang dibelinya dari kota. Dimulai dari 1 unit motor, kulkas, dan bahkan rumah dari Pak Deanto ingin direnovasi agar terlihat lebih mewah. Padahal dari banyaknya rumah di sekitaran desa Ampiri, rumah dari Pak Deanto lah yang menjadi pusat perhatian para warga. Kehidupan Pak Deanto berubah total semenjak dirinya sering mengelilingi rumah warga tiap waktu sore. Sebenarnya istri dari Pak Deanto sendiri telah mengingatkan terkait resiko yang ia lakukan. Namun Pak Deanto tetap cuek. Ia bahkan tidak memperdulikan istri maupun saudaranya sendiri seperti Pak Hendro dan yang lainnya. Ditambah lagi, hal-hal yang memang dia inginkan sudah terwujud semenjak dirinya mendapatkan target yang sesuai dia inginkan. Segala keinginannya yang terdahulu bisa terpenuhi dengan sekejap. Pak Deanto bahkan memberanikan diri untuk berkata sombong di hadapan Pak Hendro karena pencapaiannya tersebut. "Aku sudah bisa menyaingi Indro?" Pak Hendro hanya tersenyum. Ia tahu kekayaan yang dimiliki oleh Pak Deanto hanyalah kekayaan yang bersifat sesaat dan titipan.
Tidak mungkin hal tersebut akan berjalan dengan sempurna dan kekal abadi selamanya. Hingga akhirnya tepat di sore hari, saat dimana Pak Deanto sedang berkeliling di sekitaran rumah warga, Mita melihat ada seorang anak kecil dengan memiliki tubuh yang berbeda seperti biasanya. Lalu telinga dari anak kecil yang tengah digendong oleh Pak Deanto benar-benar panjang dan tidak umum bentuknya. Mita yang melihat hal tersebut langsung menuju ke kamar Dita. "Dit, ada manusia aneh." "Manusia aneh?" "Iya, ada anak kecil tapi telinganya panjang gitu." Dita hanya terdiam. Ia tahu apa yang dilihat oleh Mita bukan seorang manusia. Dita pun langsung keluar dari kamarnya dan ingin melihat dengan jelas terkait sosok anak kecil aneh yang baru saja dikatakan oleh Mita kepadanya. Saat dimana mereka berdua ingin melihat anak kecil misterius tersebut, tiba-tiba Pak Anto langsung menghilang dengan seketika. Percaya atau tidak percaya, Pak Deanto dengan gampangnya melakukan pesugihan jenis ini karena persyaratannya yang dianggap sangat mudah dan tidak ribet. Bisa dibilang, pesugihan yang dilakukan oleh Pak Deanto tidak memerlukan tumbal apapun yang berkaitan dengan kematian. Syaratnya hanya satu, yaitu tuyul itu harus diberi wadah. Yang dimaksud dengan wadah di sini adalah si tuyul itu harus disusui setiap hari. Dan secara kebetulan, Pak Deanto memiliki seorang istri bernama Bu Anti. Pak Deanto pun menjadikan Bu Anti sebagai wadah dari tuyul itu sendiri. Hingga akhirnya Bu Anti merasakan hal yang selama ini ia takutkan. Hampir setiap malam ia selalu mengeluh karena payudaranya seperti diremas-remas sesuatu. Bu Anti kira itu adalah tindakan suaminya yang ingin melakukan hubungan suami istri. Namun keanehan itu terjadi ketika muncul bekas gigitan di ujung payudara Bu Anti. Pak Anto mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu setiap hari. Selain itu, muncul bekas luka aneh dan sedikit membengkak di area puting susu milik Bu Anti. Pak Deanto merahasiakan hal itu kepada istrinya karena dia tidak mau usahanya menjadi sia-sia ketika memberitahu kepada istrinya. Yang ternyata istrinya sendiri tidak menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, semenjak Pak Deanto melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Padahal faktanya, Pak Deanto sedang mendeteksi lokasi rumah dengan harta yang banyak. Ia seringkali melihat satu persatu rumah warga. Selain itu, ia juga mencari tahu siapa saja yang panen padinya banyak. Dari situlah Pak Deanto akan mengincar target dengan panen terbanyak. Setelah Pak Deanto berkeliling ke setiap rumah-rumah, ia mendapatkan seorang target. Korban pertamanya adalah Pak Dirham. Pak Dirham pernah mendapati Pak Deanto main ke rumahnya pada sore hari. Awalnya, Pak Dirham mengira Pak Deanto hanya sekedar main. Namun ternyata anak dari Pak Dirham bernama Bagus melihat sosok anak kecil botak dengan telinga yang panjang dan berlendir. Bagus ketakutan dan berteriak-teriak bahwa ada sosok anak kecil di belakang tubuh Pak Deanto. Pak Dirham yang melihat itu awalnya hanyalah hal biasa. Namun ketika malam hari dengan sekejap, seluruh harta benda istrinya yaitu Bu Tuti menghilang dengan seketika. Perhiasan dan uang senilai 10 juta hilang dengan raib di lemari Bu Tuti. Atas kejadian tersebut, seluruh keluarga Pak Dirham geger akan hal itu. Akhirnya para warga menelusuri keluarga Pak Deanto. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda yang mendukung bahwa Pak Deanto yang mencuri seluruh hartanya. Warga kemudian beramai-ramai mendatangi rumah Pak Deanto. Mereka menuntut kepada Pak Deanto bahwa dialah dalang dari kehilangan uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti.
Namun sebelum para warga berdatangan menuju rumahnya, Padeanto memberitahu kepada istrinya untuk berlindung dan menghindari dari kejaran warga. "Bu, kamu pakai mantel yang besar ya jika warga berdatangan," ucap Padeanto. "Kenapa memangnya, Pak?" tanya Bu Anti. "Udah pakai aja," pinta Padeanto. Akhirnya Bu Anti pun menggunakan mantel besar yang dia miliki. Tepat setelah Bu Anti menggunakan mantel besar itu, seluruh warga berdatangan. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Warga yang emosi terlebih dahulu langsung meminta kepada yang lainnya untuk segera membakar rumah Padeanto. "Bakar rumahnya, bakar!" teriak warga. "Kampung ini harus bersih dari pesugihan," jelas warga lainnya. Namun sebelum para warga membakar rumah, akhirnya Padeanto dan Bu Anti pun keluar. Mereka terkejut ketika banyak warga mengangkat arit, golok dan obor untuk mengepung keduanya. "Ada apa ini?" tanya Padeanto. "Sudah Pak, jangan banyak bicara. Kalian berdua melakukan pesugihan kan?" tanya warga. "Apa buktinya?" tanya Padeanto. Dibawalah Bagus, anak Pak Dirham, untuk mencari tuyul itu. Pak Dirham akhirnya menyuruh Bagus untuk mencari tuyul yang dimaksud itu. "Nak, coba kamu cari, ada nggak tuyulnya?" pinta Pak Dirham. Akhirnya Bagus pun dipersilakan untuk masuk ke seluruh ruangan rumah. Namun ketika dia mengecek seluruh ruangan, Bagus tidak menemukan tuyul tersebut. "Ada nggak tuyulnya?" "Nggak ada Pak," jawab Bagus. Para warga pun mulai kebingungan. Mereka saling bertanya-tanya, bagaimana bisa Bagus salah melihat tuyul tersebut. "Nggak ada bukti kan?" tanya Padeanto. Bu Anti menarik baju Padeanto dan mengatakan hal yang mengejutkan. "Pak, payudariku sakit," jelas Bu Anti. "Tahan sedikit, tunggu warga bubar," pinta Padeanto. Ternyata Padeanto menyuruh Bu Anti menggunakan mantel yang besar adalah untuk menutupi si tuyul dari pandangan Bagus. Akan tetapi tuyul yang disembunyikan di dalam mantel tersebut malah menggigit puting payudara dari Bu Anti. Dan untungnya bersamaan dengan itu para warga pun membubarkan diri. Rencana Padeanto berhasil dengan mulus. Namun setelah kejadian itu, istrinya sakit tidak jelas. Sudah diperiksa kemana-mana, tetap saja tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Alhasil, ia pun meminta bantuan kepada Pak Hendro terkait dengan solusi yang harus ia lakukan agar istrinya bisa sembuh. Malam itu juga, Padeanto mendatangi rumah Pak Hendro. Kebetulan, rumor tentang Padeanto melakukan sebuah pesugihan telah tersebar luas. Untuk menutupi itu semua, ia berlindung kepada Pak Hendro agar diberikan pertolongan dari apa yang sudah ia lakukan dan meminta kepada Pak Hendro untuk menyembuhkan istrinya. "Dro, aku minta bantuanmu. Bukankah kau sudah lupa semenjak kau menjadi kaya raya, kau tidak ingat kepadaku? Kali ini aku meminta bantuan kepadamu. Baiklah, aku akan membebaskan penderitaanmu dan juga penderitaan istrimu." Pak Hendro pun meminta kepada Padeanto untuk meminum cairan yang sudah ia sediakan. "Minumlah ini, habiskan." "Ini? Kau ingin selamat? Tapi jika aku meminum ini, bukankah nantinya aku yang lebih tahu darimu?" Padeanto sendiri merasa tidak ada jalan satu-satunya selain menuruti apa yang diperintahkan oleh Pak Hendro kepadanya. Namun ternyata semua itu sudah direncanakan dalam-dalam oleh Pak Hendro. Ia tidak ingin jika ada salah seorang dari keluarganya yang mampu menyaingi kekayaannya, terlebih orang terdekatnya sendiri. Karena itulah ia ingin menjadikan Padeanto dan juga istrinya sebagai tumbal dari peliharaannya yang biasa diberikan tiap Rabu Kliwon. Dan benar saja, keesokan harinya hal yang tidak terduga terjadi.
Lagi-lagi, suara pengumuman akan kematian warga digaungkan di musola terdekat. Meninggalnya Pak Anto dan juga Bu Anti ini membuat kejutan yang luar biasa bagi warga sekitar. Pasalnya, setelah jasad Pak Anto dan juga Bu Anti dikuburkan, rumah mereka terbakar dengan sendirinya. Mita yang mendapati hal-hal aneh di desa Ampire pun hanya terdiam. Ia bahkan merasa tidak betah karena ada 2 jenis kematian yang meninggal dengan cara tidak wajar. Pak Hendro yang melihat Mita sedang termenung, ia kemudian mendekatinya dan mengatakan sesuatu kepada Mita. Dahulu ada juga orang yang ingin selamat, namun dia lebih dulu sekarat. Maksud Pak Hendro, kamu anak yang selamat dari itu, tapi tidak kedua orang tuamu. Nah teman-teman, itu tadi part 2 dari pesugihan lingkar keluarga Guntoro ya. Aku akhiri dulu sampai di sini, sampai bertemu di part selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.